Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 48, membelah kepala dan menumpahkan darah juga baik-baik saja. Saat ini, Mu Tangsue hampir tidak bisa mendapatkan apapun dari Mu Qi. Bahkan jika kenyataannya dia kalah, Mu Qi hanya akan menonton dan menjadi bahan tertawaan bagi saudara kembarnya. Lebih buruk lagi, dia akan menjatuhkannya bersama dirinya sendiri. Sementara itu, seisi kelas menyambut kembalinya Mu Tangsue dengan penuh penghinaan, karena mereka yang mengadu hanya akan menuai kebencian. Qi, aku akan beritahu sebuah rahasia, ada beberapa orang lain di sekolah yang sedang memikirkan cara untuk membalas budi Mu Tangsue, bisik Qian kepada Mu Qi. Akan sangat seru, hari-hari White Lotusmu sudah dihitung. Namun, Mu Qi tidak dapat menikmati kegembiraan kemenangan itu. Lagi pula, dia khawatir bibinya akan membaca buku hariannya di rumah. Terlebih lagi, Mu Tangsue tampaknya menduga bahwa dirinya akan dikerjai, karena ia terbiasa melihat orang lain mengerjai Mu Qi sendiri. Oleh karena itu, ia tidak pernah meninggalkan tempat duduknya dan tetap di sana hingga akhir sekolah. Begitu bel berbunyi, Mu Qi berlari ke mobil tualin dan mengirim pesan kepada Seng Xiao di luar negeri dalam perjalanan pulang. Xiao, Mu Tangsue telah memberikan buku harianku kepada Bibi Zipei, aku takut dia akan mengetahui rahasiaku. Namun, tidak ada balasan dari Seng Xiao karena dia sedang melakukan konferensi video. Tanpa ada seorang pun yang dapat diajak bicara, Mu Qi mengirim pesan lainnya. Bibi Zipei pasti sulit menerimanya. Kemudian, sambil memegang teleponnya dan mengumpulkan keberaniannya, Mu Qi menunggu sampai dia melihat Su Zipei di gerbang mansion sebelum naik untuk menemuinya. Kamu sudah pulang. Ayo makan. Su Zipei memberi isyarat agar dia meletakkan tasnya. Mu Qi tidak bisa mengatakan apa-apa dari reaksi bibinya. Bibi Zipei. Apa itu? Tanyanya. Mu Qi menggelengkan kepalanya karena dia tidak cukup berani untuk bertanya. Meski begitu, karena Su Zipei tidak bersikap aneh, dia dengan cepat menyusut seperti kura-kura. Tidak ada. Setelah makan, Mu Qi naik ke atas dan menyelinap ke kamar Su Zipei sementara bibinya membersihkan dapur. Dia akan memeriksa apakah halaman buku harian itu ada di sana seperti yang dikatakan Mu Tangsue padanya, dan menemukannya di laci samping tempat tidur Su Zipei. Namun, dia tidak bisa begitu saja mengambilnya, dia segera kembali ke kamarnya dan menulis beberapa halaman baru sebelum merobeknya dan menyatukannya kembali dengan selotip. Kemudian, dia menukarnya dengan yang ada di laci samping tempat tidur saat Su Zipei mandi. Dia tidak tahu apakah Su Zipei telah membacanya, tetapi dia akan merasa lebih baik jika memiliki halaman-halaman yang menulis tentang Seng Xiao bersamanya. Dia dengan hati-hati melindungi hubungannya dengan Seng Xiao karena menyukainya adalah hal yang tidak bermoral dari sudut pandang Su Zipei. Dia mungkin punya keberanian untuk memberitahu bibinya bahwa dia menyukainya saat dia akhirnya masuk universitas, tetapi sekarang dia hanya merasa bersalah terus-menerus. Sementara itu, Seng Xiao masih belum membalas. Suasana hati Mu Qi tentu saja sedang kacau. Meski begitu, saat dia hendak tertidur barulah dia akhirnya menjawab. Jika takut, mengapa melanjutkan? Mu Qi memegang teleponnya, merasa tidak suka mendengar kata-kata itu. Aku hanya takut. Aku ingin terus maju, bahkan jika itu berarti membelah kepala dan menumpahkan darah. Kemudian, setelah menunggu lama lagi, Mu Qi pun tertidur. Keesokan paginya, dia baru menemukan balasan Seng Xiao, bagaimana kamu bisa mendapat peringkat pertama jika kamu tidur larut malam? Orang itu, dia tidak pernah bisa tetap pada topik. Mu Qi duduk di tempat tidur sambil tersenyum konyol, lalu turun ke bawah dan melihat Su Zipei. Selamat pagi, Bibi Zipei. Cepatlah sarapanmu. Aku baru saja diberitahu oleh sekolahmu bahwa aku akan menghadiri rapat orang tua guru Senin depan, kata Su Zipei padanya dengan ekspresi yang tidak wajar. Qi, kurasa aku tidak boleh pergi karena aku hanya akan mempermalukanmu, lagi pula, aku tahu bahwa siswa Iten terlahir dalam keluarga kaya dan berkuasa. Tidakkah menurutmu aku akan semakin tersipu jika kau melakukan itu, Bibi Zipei? Tidak apa-apa, kau harus pergi, akan sangat mengerikan jika aku tidak memiliki wali yang mewakiliku. Mu Qi menjulurkan lidahnya ke arah bibinya. Bagiku, kau tidak berbeda dengan ibu kandungku, dan bukan berarti kita tidak sebanding dengan orang lain dalam hal status sosial. Su Zipei mengacak-acak kepalanya dan mengangguk. Baiklah, aku akan pergi. Mu Qi mengangguk. Ketika dia sampai di sekolah, semua orang juga membicarakan tentang pertemuan orang tua dan guru. Dengan hampir berakhirnya semester, merupakan kebiasaan sekolah untuk mengundang orang tua dan wali dengan memperhatikan hasil belajar anak-anak mereka, meskipun itu juga merupakan acara perbandingan yang tidak terlalu terselubung. Lagi pula, mereka yang bisa bersekolah di Iten pada dasarnya berasal dari keluarga kaya, dengan Mu Qi sendiri menjadi satu-satunya pengecualian.
Karena itu, Qian bertanya pada Mukiki sambil meletakkan dagunya di tangannya, siapa yang datang dari rumahmu untuk konferensi? Aku hanya punya bibi. Menurutmu siapa? Mukiki menjawab dengan pertanyaan lain. Bagaimana dengan benda itu? Qian mengangguk pada Mu Tangsui. Tidak ada hubungannya denganku, jawab Mukiki. Seperti biasa di Iten, Qian mengingatkannya, setiap siswa di sini berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Mereka akan mengenakan barang bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi jika bibimu datang, dia mungkin harus menahan tatapan sinis, karena kamu tahu bahwa orang kaya sangat materialistis. Mukiki juga tahu bahwa Su Zipei hanya akan dipermalukan jika dia datang. Bagaimana dia bisa tahan jika itu terjadi? Mu Tangsui juga tahu tentang situasi Mukiki, jadi dia mendekatinya saat istirahat dan berkata, Kak, bisakah kamu meminta bibi Zipei untuk datang ke konferensi? Mukiki berbalik dan menatapnya dengan tatapan seolah-olah dia tidak peduli dengan urusanmu sendiri. Kedua orang tuaku akan datang. Sayang sekali wali kalian tidak lagi menjadi bagian dari keluargamu, jadi mereka tidak bisa membantu kalian. Namun, jika kalian benar-benar meminta bibi Zipei untuk datang, itu hanya akan sangat canggung, tahu. Dia miskin seumur hidup, dan dia akan menjadi bahan tertawaan saat dia datang. Mukiki meliriknya sekilas dan berteriak keras sehingga seluruh kelas bisa mendengarnya, tutup mulutmu yang bau itu dan kembali ke tempat dudukmu. Tolong bekerja sama denganku karena aku tidak ingin melihat wajahmu, oke? Mu Tangsui tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya karena Mukiki tentu saja tidak memiliki orang lain yang dapat menghadiri pertemuan orang tua guru untuknya. Betapa memalukannya dia. Karena itu, Mu Tangsui menyeringai dingin. Karena dia bisa meninggalkan keluargamu dengan begitu elegan, dia sekarang harus membayar harganya. Meskipun demikian, Mukiki mulai ragu setelah Mu Tangsui berbicara kepadanya. Bukannya dia tidak senang dengan Su Zipei, tetapi dia khawatir orang tua lainnya akan menyulitkannya, dan dia sama sekali tidak ingin membiarkan seseorang yang dia sayangi merasa kesal. Meski begitu, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Oleh karena itu, saat istirahat, dia ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya menelepon Seng Xiao. Xiao, apa yang harus aku lakukan?